Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesid. Saya dari mahasiswa Universitas Pekalongan. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Tindak Tutur Represif dalam Pidato Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dan implikasinya pada pembelajaran teks ceramah kelas 11 SMA. Yang pertama ada pendahuluan. Bahasa memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Setiap manusia pasti membutuhkan bahasa sebagai alat komunikasi dalam perantara berkomunikasi terhadap orang lain, baik lisan maupun tulis. Penggunaan bahasa dalam berkomunikasi pasti tidak lepas dari tindak tutur. Tindak tutur ekspresif adalah jenis tindak tutur yang menunjukkan sikap atau apa yang dirasakan oleh penutur. Sarana untuk merealisasikan tindak tutur ekspresif dapat ditemukan di kehidupan sehari-hari. Beberapa aspek dan sumber, salah satunya dalam pidato Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Pidato Presiden biasanya paling banyak didengar oleh masyarakat umum karena mengingat yang berbicara adalah orang nomor satu di negara. Pidato Presiden Insinyur Haji Joko Widodo misalnya dalam penyampaiannya mencerminkan pernyataan psikologis yang dirasakan oleh penutur. Di antaranya terdapat tindak tutur ekspresif. Pada setiap jenis tuturan memiliki tujuan untuk mengekspresikan diri dalam kondisi dan situasi tertentu. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis tindak tutur ekspresif dalam pidato Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Pemilihan topik tindak tutur ekspresif pada penelitian ini dengan judul tindak tutur ekspresif dalam pidato Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dan implikasinya pada pembelajaran teks ceramah kelas 11 SMA karena memiliki maksud atau hal yang mendasarinya, yaitu peneliti ini menggunakan teori yang jarang digunakan oleh peneliti lain. Peneliti ini bisa menjadi alternatif agar pembelajaran teks ceramah bisa jadi lebih baik dengan memahami tindak tutur ekspresif. Maka siswa mampu memahami bentuk tuturan yang diucapkan penutur atau penceramah berkaitan dengan sikap psikologis yang ditunjukkan oleh penutur. Penelitian ini menggunakan beberapa tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka bisa dilihat pada PowerPoint ini ya. Oke, yang selanjutnya rumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya itu pada ini ada dua, yaitu yang pertama, bagaimanakah jenis-jenis tindak tutur ekspresif dalam pidato Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Yang kedua, bagaimanakah implikasi tindak tutur ekspresif dalam pidato Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dengan pembelajaran teks ceramah kelas 11 SMA. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan jenis-jenis tindak tutur ekspresif dalam pidato Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dan mendeskripsikan bagaimana kaitannya pembelajaran teks ceramah kelas 11 SMA dengan tindak tutur ekspresif. Manfaat penelitian ini ada dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Manfaat secara teoritis pada penelitian ini adalah secara teoritis penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kajian ilmu tentang tindak tutur ekspresif. Yang kedua, manfaat secara praktisnya adalah penelitian ini dapat menambah wawasan tentang bahasa terutama pada kajian ilmu tindak tutur ekspresif dalam pidato serta dapat menjadi perbandingan dalam penelitian selanjutnya. Yang selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif karena masalah yang akan diteliti menggunakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan kata-kata, kalimat, dan wacana yang masuk dalam kajian tindak tutur ekspresif. Nah, penelitian kualitatif menurut Sugiono tahun 2015 halaman 9 merupakan metode yang berdasarkan pada filsafat positivisme. Sedangkan untuk meneliti pada konsep alamiahnya, di mana penelitian ini adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara gabungan. Nah, data pada penelitian ini berupa penggalan tuturan pidato Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Nah, sumber data pada penelitian ini adalah dari media internet, diantaranya Sekretariat Presiden dan Kompas TV. Nah, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik Sigma. Selanjutnya menggunakan teknik catat dan pilih. Teknik analisis data berupa deskriptif kualitatif. Ya. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Hasil penelitian ini berupa yang pertama tindak tutur ekspresif dalam pidato Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Yang kedua, implikasinya pada pembelajaran teks ceramah kelas 11 SMA.
Berikut merupakan pembahasan mengenai tindak tutur ekspresif dalam pidato Presiden Insinyur Joko Widodo dan implikasinya pada pelajaran teks ceramah kelas 11 SMA adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu ada jenis tindak tutur ekspresif. Nah, jenis tindak tutur ekspresif adalah tindak tutur ekspresif sendiri adalah bentuk tuturan yang berfungsi untuk menyatakan atau menunjukkan sikap psikologis penutur terhadap suatu keadaan. Misalnya saja berterima kasih, memberi selamat, meminta maaf, menyalahkan, memuji, dan berbelasungkawa. Ini menurut teori Shirley. Nah, yang pertama itu ada tindak tutur ekspresif terima kasih. Nah, tindak tutur ekspresif terima kasih punya fungsi untuk mengekspresikan rasa terima kasih karena sudah mendapatkan suatu bantuan atau hal lainnya. Yang kedua itu ada tindak tutur ekspresif memberi selamat. Tindak tutur ekspresif memberi selamat mempunyai fungsi untuk mengucapkan selamat kepada mitra tutur atas pencapaian, rasa senang dan bersyukur atas apa yang dicapai. Yang ketiga, tindak tutur ekspresif meminta maaf. Tindak tutur ekspresif meminta maaf mempunyai fungsi untuk permintaan maaf penutur kepada mitra tutur karena beberapa faktor atau telah melakukan kesalahan. Yang keempat, itu ada tindak tutur ekspresif menyalahkan. Tindak tutur ekspresif menyalahkan mempunyai fungsi untuk pernyataan menyalahkan yang disampaikan oleh penutur kepada mitra tutur karena penutur merasa tidak suka atau tidak sependapat dengan apa yang dilakukan oleh mitra tutur. Yang kelima, ada tindak tutur ekspresif memuji. Nah, tindak tutur ekspresif memuji mempunyai fungsi untuk pernyataan memuji yang disampaikan oleh penutur kepada mitra tutur karena penutur ingin melegakan dan menyenangkan hati mitra tutur agar atas apa yang dicapai perbuatan baik yang mitra tutur lakukan. Yang keenam, ada tindak tutur ekspresif berbelasungkawa. Nah, tindak tutur ekspresif berbelasungkawa adalah tindak tutur yang mempunyai fungsi untuk pernyataan atau ucapan berbelasungkawa yang disampaikan oleh penutur kepada mitra tutur sebagai rasa empati karena mitra tutur sedang mengalami beberapa faktor seperti sedih, terkena musibah atau kehilangan. Nah, sebagai contohnya saya akan beri pembahasan pada tindak tutur ekspresif berbelasungkawa. Penggalan tuturan pada judul Kala Presiden Jokowi Kenang Jasa dan Pengabdian Ani Yudhoyono terdapat pada penggalan tuturan Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un dengan penuh rasa duka cita yang sangat dalam. Pada hari ini kita semua segenap rakyat Indonesia bergabung atas wafatnya Ibu Negara dari Presiden RI ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Penggalan tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dan tentunya pada topik jenis tersebut termasuk jenis tindak tutur ekspresif yang menyatakan berbelasungkawa. Tuturan tersebut terdapat pada kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un dengan penuh rasa duka cita yang sangat dalam. Nah, maksud dari kalimat tersebut adalah Presiden Insinyur Joko Widodo menyampaikan tuturan berbelasungkawa atas meninggalnya Ibu Negara dari Presiden Republik Indonesia ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Haji Kristiani Indrawati Yudhoyono. Tuturan tersebut diucapkan oleh Presiden Insinyur Joko Widodo sebagai bentuk rasa empati yang amat dalam atas duka cita kepada keluarga yang ditinggalkan. Nah, selanjutnya ada yang kedua, implikasi pada pembelajaran teks ceramah kelas 11 SMA. Nah, berdasarkan hasil penelitian tindak tutur ekspresif dan katanya mengenai pembelajaran teks ceramah kelas 11 SMA KD 335 yang menyatakan mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Dalam hal ini, siswa diharapkan mampu memahami informasi dan mengungkapkan isi pesan ceramah yang mereka dengar dan mampu memahami sikap psikologis maupun sesuatu yang dirasakan oleh penutur penceramah sehingga siswa dapat memahami informasi dan isi pesan ceramah lebih baik karena juga memahami sikap psikologis penutur terhadap apa yang diucapkan. Yang terakhir itu simpulannya, berdasarkan hasil analisis tutur ekspresif dalam pidato Presiden Insinyur Joko Widodo ditemukan hasil penelitiannya yaitu tindak tutur ekspresif terima kasih, memberi selamat, meminta maaf, menyalahkan, memuji, dan berbelasungkawa. Implikasi hasil tentang tindak tutur ekspresif ini dapat digunakan untuk menambah wawasan, pembelajaran dan pengembangan bahasa serta penggunaan khususnya pembelajaran teks ceramah kelas 11 SMA. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.